Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dasman dan Bapak Rizky selaku dosen pengampu dalam mata kuliah metode penelitian administrasi pada kelas ini dan teman-teman saya semuanya. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Desain Penelitian Kuantitatif. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 8, dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Septrin Kuratayuni, NIM 18042197, dan rekan saya Indah Destiarani, NIM 19042126. Untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Adapun pendahuluan dari tugas ini, yang pertama yaitu latar belakang. Variabel ini menjadi sangat penting karena tidak mungkin peneliti melakukan penelitian tanpa adanya variabel. Namun, terkadang banyak hal juga yang menyebabkan kita lupa mengenai apa dan seperti apa variabel serta apa saja jenis variabel dalam penelitian itu. Banyak hal yang menjadi pertanyaan dan itulah sebabnya mengupas dengan benar variabel akan menjadi suatu hal yang sangat penting. Berikutnya rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa definisi variabel dalam suatu penelitian, yang kedua apa saja jenis variabel yang ada, yang ketiga bagaimana pengukuran variabel, dan yang keempat bagaimana teknik membuat definisi operasional variabel. Dan yang terakhir yaitu tujuan penelitian. Yang pertama mengetahui definisi variabel dalam suatu penelitian, yang kedua untuk mengetahui apa saja jenis variabel yang ada, yang ketiga untuk mengetahui bagaimana pengukuran variabel, dan yang keempat untuk mengetahui bagaimana teknik membuat definisi operasional variabel. Tentang definisi variabel dalam suatu penelitian. Variabel penelitian ditentukan oleh landasan teoritisnya dan kejelasannya ditegaskan oleh hipotesis penelitian. Oleh karena itu, apabila landasan teoritis suatu penelitian berbeda, maka akan berbeda pula variabelnya. Variabel-variabel yang ingin digunakan perlu ditetapkan, diidentifikasi, dan diklasifikasikan. Jumlah variabel yang digunakan pun bergantung pada luas serta sempitnya penelitian yang akan digunakan. Menurut Sugiono tahun 2007, variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian kesimpulannya ditarik. Adapun jenis-jenis variabel, yang pertama yaitu variabel dependen atau variabel tidak bebas adalah kondisi atau karakteristik yang berubah atau muncul ketika penelitian mengintroduksi, pengubah, atau untuk mengganti variabel bebas. Berfungsinya, variabel ini dipengaruhi oleh variabel lain. Yang kedua yaitu variabel independen atau variabel bebas adalah kondisi-kondisi atau karakteristik yang oleh peneliti dimanipulasikan dalam rangka untuk menerangkan hubungan-hubungan dengan fenomena yang diobservasi. Yang ketiga yaitu variabel intervening, yaitu variabel yang fungsinya menghubungkan variabel satu dengan variabel lain. Variabel ini merupakan variabel penyela atau antara yang terletak di antara variabel independen dan dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen. Yang ketiga yaitu variabel moderator, adalah variabel yang mempengaruhi, memperkuat, serta memperlemah hubungan antara variabel independen dan independen. Variabel tersebut juga sebagai variabel independen kedua. Yang keempat yaitu variabel kontrol, adalah variabel yang membatasi atau mewarnai variabel moderator. Variabel ini berfungsi sebagai kontrol terhadap variabel lain, terutama yang berkaitan dengan variabel moderator dan independen. Ia juga berpengaruh terhadap variabel tergantung. Nah, yang terakhir yaitu variabel acak atau random, yaitu variabel yang fungsinya dapat diabaikan dan pengaruhnya dapat tidak diperhatikan terhadap bebas maupun tergantung. Sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Indah Destiarani. Kepada Indah dipersilakan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Saya Indah Destiarani akan melanjutkan materi tentang pengukuran variabel. Pengukuran variabel dikelompokkan menjadi 4 skala pengukuran. Yang pertama, skala nominal. Skala nominal adalah suatu himpunan yang terdiri dari anggota-anggota yang mempunyai kesamaan tiap anggotanya dan memiliki perbedaan dari anggota himpunan yang lain. Misalnya, jenis kelamin dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Pekerjaan dapat dibedakan petani, pegawai, pedagang. Golongan darah dibedakan atas golongan darah O, A, B, AB.
ras dapat dibedakan atas Mongoloid, Kaukasoid, Negroid. Suku bangsa dapat dibedakan dalam suku Jawa, Sunda, Batak. Skala nominal variasinya tidak menunjukkan perurutan atau kesinambungan. Tiap variasi berdiri sendiri secara terpisah. Dalam skala nominal tidak dapat dipastikan apakah kategori suatu mempunyai derajat yang lebih tinggi atau lebih rendah dari kategori yang lain, ataukah kategori itu lebih baik atau lebih buruk dari kategori yang lain. Yang kedua, skala ordinal. Skala ordinal adalah skala variabel yang menunjukkan tingkatan-tingkatan. Skala ordinal adalah himpunan yang beranggotakan menurut ranking, urutan, pangkat, atau jabatan. Skala ordinal adalah kategori yang dapat diurutkan atau diberi peringkat. Skala ordinal adalah skala data kontinum yang batas satu variasi nilai ke variasi nilai yang lain tidak jelas, sehingga yang dapat dibandingkan hanyalah nilai tersebut lebih tinggi, sama, atau lebih rendah daripada nilai yang lain. Contohnya, tingkat pendidikan. Ada SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Pendapatan ada yang tinggi, sedang, maupun rendah. Yang ketiga ada skala interval. Skala interval adalah skala data kontinum yang batas variasi nilai satu dengan yang lain jelas, sehingga jarak atau intervalnya dapat dibandingkan. Dikatakan skala interval bila jarak atau perbandingan antara nilai pengamatan satu dengan nilai pengamatan lainnya dapat diketahui secara pasti. Nilai variasi pada skala interval juga dapat dibandingkan seperti halnya pada skala ordinal, atau lebih besar, sama, lebih kecil, dan seterusnya. Tetapi nilai mutlaknya tidak dapat dibandingkan secara matematis. Oleh karena itu, batas-batas variasi nilai pada skala interval bersifat arbitrer, atau angka nolnya tidak absolut. Contohnya, temperatur atau suhu tubuh. Sebagai skala interval, suhu 360 Celcius jelas lebih panas daripada suhu 240 Celcius. Tetapi tidak bisa dikatakan bahwa suhu 360 Celcius 1,5 kali lebih panas daripada suhu 240 Celcius. Alasannya, penentuan skala Celcius tidak absolut, atau 0 Celcius tidak berarti tidak ada suhu atau temperatur sama sekali. Yang keempat ada skala rasio atau skala perbandingan. Skala rasio adalah skala yang di samping batas intervalnya jelas juga variasi nilainya mempunyai batas yang tegak dan mutlak, atau mempunyai nilai 0 absolut. Misalnya, tinggi badan. Sebagai skala rasio, tinggi badan 180 cm dapat dikatakan mempunyai selisih 60 cm terhadap tinggi badan 120 cm. Hal ini dapat dikatakan bahwa tinggi badan 180 adalah 1,5 kali dari tinggi badan 120 cm. Selanjutnya adalah korelasi antar variabel. Yang pertama ada korelasi simetris. Korelasi simetris terjadi bila antar dua variabel terdapat hubungan, tetapi tidak ada mekanisme mempengaruhi masing-masing bersifat mandiri. Yang kedua ada korelasi asimetris. Korelasi asimetris ialah korelasi antara dua variabel di mana variabel yang satu bersifat mempengaruhi variabel yang lain atau variabel bebas dan variabel terikat. Yang ketiga ada korelasi timbal balik, adalah korelasi antara dua variabel yang antar keduanya saling mempengaruhi. Materi selanjutnya ada teknik membuat definisi operasional variabel. Ada dua cara, yaitu cara yang pertama, identifikasi karakteristik. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah pada identifikasi karakteristik yang akan diukur atau jenis masalah yang menjadi perhatian. Yang kedua, tentukan alat atau instrumen pengukur. Alat ukur yang bisa dan sering dipakai biasanya adalah alat ukur fisik seperti jam tangan, timbangan, mikrometer, dan sebagainya. Yang ketiga, jelaskan metode pengujian.
Metode pengujian adalah prosedur paling baru untuk digunakan dalam aktivitas pengukuran. Yang keempat, sebutkan kriteria keputusan. Kriteria keputusan merepresentasikan kesimpulan yang berasal dari pengujian. Yang kelima, dokumentasikan definisi operasional. Definisi operasional akan lebih baik jika didokumentasikan dan distandarisasi. Definisi harus diikutsertakan dalam materi dan lembar prosedur, dan hasil langkah 1 hingga 4 harus dimasukkan dalam satu wadah atau dokumen. Yang keenam ada uji definisi operasional. Menguji definisi operasional sebelum mengaplikasikannya adalah hal yang sangat krusial dan penting. Definisi operasional harus membuat tugas yang akan dilakukan menjadi jelas dan mudah. Cara yang keduanya yaitu yang pertama, pastikan apa saja variabel yang diteliti, di mana peneliti akan menentukan kegunaan dari setiap variabel dan klasifikasinya. Bisa menjadi merupakan variabel luar, terikat maupun bebas. Yang kedua, temukan arti konseptual yang akurat mengenai setiap variabel. Ini bisa dicari pada penelitian terdahulu, buku maupun kamus, atau bisa memformulasikannya secara mandiri, namun harus berlandasan sumber-sumber terkait dan pengalaman yang ada di kepustakaan. Yang ketiga, kenali apa yang bisa dilaksanakan ketika peneliti sedang mengukur variabel. Perlu diketahui, dalam melaksanakan pengukuran terdapat berbagai macam metode yang bisa dilakukan, dapat dengan observasi, komparasi, bertanya, dan sebagainya. Yang keempat, tentukan metode yang paling baik untuk dilaksanakan ketika mendeskripsikan atau menggambarkan variabel. Dalam penentuan metodenya harus jelas sumbernya dan detail. Yang kelima, catatlah dalam rupa tabel. Bisa juga menggunakan narasi. Seringkali menggunakan tabel dilakukan pada laporan skripsi, sementara narasi digunakan pada publikasi ilmiah. Kesimpulannya adalah variabel penelitian ditentukan oleh landasan teoritisnya dan kejelasannya ditegaskan oleh hipotesis penelitian. Oleh karena itu, apabila landasan teoritis suatu penelitian berbeda, akan berbeda pula variabelnya. Variabel-variabel yang ingin digunakan perlu ditetapkan, diidentifikasi, dan diklasifikasikan. Jumlah variabel yang digunakan bergantung pada luas serta sempitnya penelitian yang akan digunakan. Dalam suatu penelitian, variabel perlu diidentifikasi, diklasifikasikan, dan diidentifikasi secara operasional dengan jelas dan tegak agar tidak menimbulkan kesalahan dalam pengumpulan dan pengolahan data serta dalam pengujian hipotesis. Dari keterangan-keterangan di atas, maka dapat disimpulkan 3 buah pola dalam memberikan definisi operasional dalam suatu variabel. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan teman-teman semuanya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian akhir presentasi kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.